Hai semua, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Denpasar menuju Surabaya pakai bus M-Trans Eksekutif. Untuk terminal keberangkatan, aku memilih untuk berangkat dari Terminal Mengwi dengan jam keberangkatan itu sore hari, sekitar jam setengah tiga. Jadi aku jam 2 udah standby di Terminal Mengwi. Untuk pembelian tiketnya, aku beli secara online di online travel agent gitu, aplikasi. Habis itu aku tunjukin booking pemesanan sama petugas yang ada di dalam. Aku juga baru tahu kalau misalnya bus Transmetro ini juga berhenti di Terminal Mengwi. Alasan kenapa aku pilih berangkat dari Terminal Mengwi daripada Ubung, sebenarnya lebih dekatan Ubung sih dari tempat penginapan. Cuman dari segi harga itu agak murah sedikit kalau dari Terminal Mengwi ya, pas kemarin aku cek harga. Jadi aku pilih dari Terminal Mengwi. Tapi dari Ubung ke Mengwi itu ya sekitar 20 menitan lah kalau naik motor. Kalau di sini cukup lengkap, kayak ada musola tadi dan juga ada khusus kantinnya. Kantinnya itu juga cukup bagus, nanti kita ke sana. Terus juga ada area permainan anak. Jadi sekarang kita keliling-keliling dulu, ada fasilitas apa aja sih yang ada di Terminal Mengwi ini. Oke, ayo kita lihat-lihat. Sekarang kita menuju ke ruang tunggu untuk bus antar provinsinya, yaitu bus akap. Buat kalian yang belum beli tiket online, itu juga bisa beli tiket langsung di terminal ini. Kayak di area meja ini, kita bisa beli tiket bus di sini. Ataupun bisa di dalam, itu juga ada petugasnya. Kalau untuk M-Trans sendiri di dalam. Untuk ruang tunggunya sendiri juga nyaman, dan kalau misalnya kalian mau beli oleh-oleh, juga di sini tuh banyak toko oleh-oleh. Yang mau oleh-oleh khas Bali, di sini juga lengkap dan harganya ya beda tipis sih. Pasti agak lebih mahal sedikit gitu. Tadi kita habis nanya kalau bus M-Trans itu di jalur berapa, katanya di jalur 5. Berarti kita duduk di dekat area sini. Karena masih ada waktu, jadi aku mau ke kantin dulu. Ini dia area kantinnya. Untuk harga-harganya sendiri termasuk murah, terus makanannya juga ada makanan khas Bali juga. Nah, ini mobil M-Trans yang double decker dari Denpasar ke Jogja udah dateng. Sayangnya kita nggak naik ini. Sekarang ini udah sekarang udah jam 3-an, tapi mobil aku tuh berarti belum dateng. Memang waktu yang tertera di tiket itu estimasi, jadi nggak sesuai dengan itu. Jadi aku masih belum tahu kepastiannya sih kira-kira berapa lama lagi. Nah, itu busnya udah dateng. Jadi kalau di sini tuh ketika bus dateng dia nunggunya nggak lama. Setelah penumpang masuk dia langsung berangkat lagi gitu. Nanti bakal jemput penumpang di titik-titik lainnya. Untuk snacknya udah tersedia di bangku masing-masing dan untuk selimutnya juga ini menurut aku senang banget karena selimut yang diberikan tuh masih dalam plastik jadi bersih gitu. Untuk area kakinya cukup luas ya. Tujuan akhir aku tuh sebenarnya Jakarta. Jadi aku bakalan naik bus ini menuju Surabaya. Nanti dari Surabaya aku naik kereta tuh ke Jakarta. Jadi 2 kali. Sebenarnya bisa ada rute yang langsung ke Jakarta, tapi aku pikir aku mau cobain naik kereta dari Surabaya biar bisa di-review juga. Nah, aku udah beli tiket kereta itu di jam 6 pagi keberangkatannya. Aku milih tiket yang di jam nyampenya itu tertulisnya itu sekitar jam 4-an gitu deh, kalau nggak salah setengah 4. Jadi aku pikir kan masih ada waktu lah ya untuk ngejar dan kalau itu tepat waktu. Tapi ternyata guys, coba tonton apa habis nih, ada plot twist nih. Dukung channel ini berkembang dengan subscribe dan like. Terus kalau ada pertanyaan boleh di komen ya. Dari Terminal Mangwi sampai ke Gilimanuk itu kita udah sampai di jam 7 malam. Berarti kira-kira kurang lebih 3 jam perjalanan. Tapi ternyata mobil ini kayak masuk ke parkiran gitu. Terus juga di parkiran udah ada banyak bus M-Trans yang lain. Dan aku di sini nunggu
Lama banget di dalam bus. Yang aku pikir kayak cuman, oke kita nunggu 1 jam, ternyata sampai jam 11 malam, itu mobilnya masih di Pelabuhan Gilimanuk. Menurut aku ini lama banget sih. Aku nggak tahu sih kenapa lama, dan kemudian aku tanya sama driver, ini karena sekarang katanya kalau misalnya naik kapal itu dibatasin jumlah busnya. Dan juga jadi kayak terjadinya peningkatan penumpang, jadi busnya itu antrinya lama. Dan akhirnya sekarang kita udah naik ke atas kapal feri penyeberangan. Ayo kita lihat-lihat fasilitas yang ada di dalam dulu ya. Kalau kalian nonton yang review bus Gunung Harta, itu pas kita naik kapal ferinya itu kan nggak ada area pasir-pasir kayak gini ya. Nah, kalau kapal yang ini tuh ada. Jadi ini fasilitas kalau kita mau tiduran, merebahkan badan lah ya. Dan ini ada kasur-kasur yang merebahkan badan. Jadi menurut aku ini kalau kapal ferinya agak lumayan memiliki fasilitas yang lebih baik lah ya. Dari area permainan anak, juga tadi kantinnya juga ada opsi lumayan. Nah, ini aku nggak tahu sih maksudnya. Karena kemarin sempat aku baca berita juga emang kayak gitu, terjadi antrian yang panjang di pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk gitu. Cuman aku nggak nyangka aja karena ketika aku perjalanan pakai PO Gunung Harta, itu tuh bener-bener smooth, dia nyampe pelabuhan di Ketapang, habis itu kita masuk kapal. Dan ini sebenarnya yang bikin aku khawatir bukan karena bosen, tapi lebih kepada karena besok itu kan aku udah ada booking tiket kereta ya. Aku tuh takut jadi kedatangan di Surabayanya tuh molor. Kalau misalnya molor, otomatis tiket kereta aku hangus. Jujur aku tuh udah lapar banget karena belum makan malam. Jadi ini kita bongkar dulu makanan snack apa aja yang ada disediakan oleh M-Trans. Jadi karena tadi di area dispenser itu habis, jadi aku minta ke bagian kantin untuk minta air panas dan itu dibolehkan. Karena aku bilang di situ habis. Habis makan pop mie, sekarang kita balik ke bus dan nunggu di bus aja karena udah cukup lelah. Dan sekitar jam berapa ini? 1 ya. Jadi kita singgah makan dulu. Akhirnya makan berat. Dan ini dia menu-menu yang tersedia. Selamat makan. Untuk minumannya yang tersedia itu minuman teh hangat. Kalau kalian misalnya mau sholat juga ada musola di depan dari tempat makan ini. Ada di dekat area parkiran. Karena tadi aku belum sempat rekam dalam bus, karena aku merekam dalam bus, ada apa aja fasilitas di dalam bus. Masih di area Ketapang, sedangkan jam udah menunjukkan jam 2 pagi, ini sih fix aku bakalan telat nyampe Surabaya. Kalau aku lihat dari Google Map, kira-kira aku bakalan sampai di Surabaya itu jam 7-an.
Kan keretaku jam 6, ya udahlah aku ikhlasin aja. Memang pasti di setiap perjalanan ada aja hal-hal yang tidak terduga. Dan mungkin ini yang terbaik sih buat kita, ya kan? Yang penting kita selamat sampai tujuan. Sekian perjalanan kali ini, jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini semakin berkembang. Terima kasih buat yang udah nonton. Sehat semua, sampai jumpa di video selanjutnya.